hukum administrasi negara berkaitan dengan ruang lingkup hukum administrasi negara. Kalau bicara ruang lingkup, maka kita akan bicara dulu masalah kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Kita akan melihat sebelum abad 19 dan setelah abad 19. Sebelum abad 19, hukum itu dibagi menjadi dua, hukum publik dan juga hukum privat. Kalau setelah abad 19, hukum itu dibagi menjadi dua juga, hukum publik dan hukum privat, tetapi bawahnya turunannya menjadi berbeda. Sebelum abad 19, hukum publik itu di dalamnya ada hukum pidana dan juga hukum tata negara dalam arti luas. Kalau hukum privat, dalam hal ini ada hukum perdata dan juga hukum dagang. Nah, setelah abad 19, hukum publik itu di dalamnya ada hukum tata negara, hukum pidana, dan juga hukum administrasi negara. Sedangkan di dalam hukum privat, di dalamnya itu ada hukum perdata dan juga hukum dagang. Nah, kemudian kita akan melihat juga bahwa hukum administrasi negara itu terpisah karena pengaruh ada dua hal. Yang pertama, zaman Renaissance atau zaman gelap ke terang. Kemudian yang kedua, negara hukum modern atau welfare state. Ada penjelasannya mengapa dikatakan sebagai negara hukum modern, yaitu mengutamakan keperluan dari seluruh rakyat, ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, kemudian menyelenggarakan kesejahteraan umum, dan juga tugas negara untuk menjaga keamanan. Kemudian kita akan melihat tentang sistem hukum nasional. Kalau kita lihat di bagian jaring-jaring tersebut, ada jaring-jaring yang ditandai dengan lingkaran yang terdalam, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, dan juga lingkaran terluar atau lingkaran kelima. Lingkaran yang terdalam itu bersifat dasar, dalam hal ini adalah Pancasila. Lingkaran kedua dalam hal ini adalah konstitusional kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lingkaran ketiga itu adalah peraturan perundang-undangan. Lingkaran keempat itu jurisprudensi, dan lingkaran kelima itu adalah hukum kebiasaan. Dan hubungan antara lingkaran tersebut atau sistem hukum nasional itu dihubungkan dari hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara, juga ada keterkaitan dengan hukum lingkungan dan juga hukum pidana. Ini dikutip dari Sunaryati Hartono tahun 1991. Kemudian perbedaan dari hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Kalau hukum tata negara itu mengatur pembentukan badan-badan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kalau hukum administrasi negara itu menjadi sebab negara berfungsi atau dasar dari segala perbuatan administrasi negara. Kalau hukum tata negara itu membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi. Kalau hukum administrasi negara itu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus melindungi kepentingan umum. Kemudian, berkaitan dengan hukum tata negara, itu memberikan dasar hukum badan untuk melakukan perbuatan, dalam hal ini membuat peraturan dan juga melaksanakan peraturan. Sedangkan menurut hukum administrasi negara, bahwa hukum administrasi negara itu merupakan kelanjutan dari hukum tata negara, dan juga hukum administrasi negara itu mewujudkan tugas dari hukum tata negara. Kemudian menurut CST Kanzil itu mengatakan bahwa sebagai aparatur negara, hukum administrasi negara itu ada yang sebagai aparatur negara, ada yang berfungsi sebagai fungsi atau aktivitas, dan juga berfungsi sebagai proses teknis. Kalau sebagai aparatur negara, dalam hal ini mengatur tentang aparatur pemerintah, instansi politik, dan juga menjalankan administrasi negara. Kalau sebagai fungsi dan atau aktivitas, dalam hal ini hukum administrasi negara itu merupakan kegiatan mengurus kepentingan negara. Kalau sebagai proses teknis, dalam hal ini hukum administrasi negara itu menyelenggarakan undang-undang dalam segala tindakan administrasi negara untuk menjalankan undang-undang itu sendiri. Kemudian ciri dari hukum administrasi negara. Cirinya ada beberapa.
Yang pertama menguji hubungan, kemudian adanya pejabat administrasi negara, kemudian yang ketiga melakukan tugas khusus, di mana ketiganya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dan hukum administrasi negara yang mengatur penggunaan wewenang pejabat dari administrasi negara. Dan ini menurut Utrecht berkaitan dengan diambil dari Utrecht, buku tentang pengantar hukum administrasi negara. Kemudian kita masuk ke hukum administrasi negara itu sendiri, mengatur sebagian bidang pekerjaan dari administrasi negara dan sebagian lain diatur oleh hukum tata negara dan juga hukum privat. Yang kedua, tidak memasuki tingkat politik, dalam hal ini menetapkan kebijakan politik, tapi masuk pada tingkat hubungan hukum, yakni yang melaksanakan dari kebijakan hukum publik. Kemudian yang ketiga, keseluruhan aturan hukum yang memberikan kekuasaan kepada pejabat administrasi untuk membentuk aturan hukum dalam hal yang konkret. Kemudian yang keempat, sebagai alat pemerintah untuk melayani dengan sendirinya mengatur dan mencampuri segala seluk-beluk kepentingan dalam masyarakat. Kemudian kedudukan hukum administrasi dalam lapangan hukum. Dalam hal ini ada hukum konstitusi yang merupakan hukum tata negara. Di dalamnya ada hukum perdata formil, hukum administrasi formil, hukum pidana formil, hukum perdata formil, perdata material, hukum administrasi material, hukum pidana material. Dan kalau kita melihat dalam hal ini, hukum pidana itu berisi norma yang esensial bagi kehidupan masyarakat dan penegakan norma tersebut harus dilaksanakan oleh penguasa. Sedangkan hukum privat itu berisi norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada swasta. Baik hukum pidana maupun hukum privat itu masuk dalam hukum administrasi yang terletak di antara hukum pidana dan juga hukum privat tersebut. Sebagai contoh berkaitan dengan izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian hukum administrasi negara menurut Mr. Prayudi Atmosudirjo itu dibagi dua, dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas itu ada hukum tata pemerintahan, tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan dan juga hukum administrasi lingkungan. Kalau dalam arti sempit, hukum administrasi negara itu adalah hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern dan ekstern. Kemudian pengertian dari hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven meliputi fungsi polisi, membuat peraturan, termasuk hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Kemudian menurut Baron de Grando bahwa objek dari hukum administrasi negara itu adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan menurut Profesor Mr. Oppenheim mengatakan hukum administrasi negara itu adalah keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya, dalam hal ini mengatur negara dalam keadaan bergerak, dan instrumen yuridis bagi penguasa untuk melibatkan diri dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke dalam hakikat, peran, dan juga tujuan dari hukum administrasi negara. Kalau bicara hakikat dari hukum administrasi negara, itu sebagai subsistem dari sistem hukum nasional yang kita lihat dalam lingkaran jaring-jaring tadi, gitu ya, dan dapat disebutkan sebagai hukum pemerintahan. Sedangkan peran dari hukum administrasi negara itu diantaranya ada 3, berperan mengatur, membatasi, kemudian yang ketiga menguji hubungan hukum dari warga negara dan administrasi negara, dalam hal ini penguasa. Kemudian tujuan dari hukum administrasi negara, tujuannya itu untuk menjamin adanya administrasi negara yang bonafit karena keputusan dari penetapan administrasi negara dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Kemudian cakupan dari hukum administrasi negara itu memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara